Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat melalui Dinas Perhubungan sudah mulai mensosialisasikan pemberlakuan kawasan tertib lalu lintas satu arah pada jalan-jalan utama atau jalur koridor dalam kota Waikabubak mulai 6 Juni 2022. Berikut kita ikuti wawancara langsung rekan Alotani dari Waikabubak, Sumba Barat. Pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, saat ini saya Alotani berada di pertigaan Patung Kerbau, tepatnya di depan Polres Sumba Barat. Kami saat ini memantau langsung. Hari ini merupakan hari pertama akan disosialisasikan berlakunya penerapan satu jalur di beberapa titik dalam wilayah kota Waikabubak. Dan tentunya hal ini sangat mendapat respon yang sangat baik dari pemerintah, dalam hal ini Bupati melalui surat keputusan yang telah dikeluarkan. Seperti apa sosialisasi yang akan dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat? Saat ini pendengar sudah hadir bersama saya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat, Bapak Julianus, yang akan memberikan penjelasan konsep sosialisasi yang akan dilakukan terkait dengan rencana pemberlakuan satu jalur di beberapa jalan titik koridor dalam wilayah kota Waikabubak. Selamat pagi Pak Julianus. Selamat pagi seluruh pendengar RRI di Sumba maupun di Nusa Tenggara Timur, bahkan seluruh Indonesia. Selamat pagi. Bapak mungkin sedikit memberikan penjelasan, ini sosialisasi seperti apa yang akan dilakukan pada hari ini? Terima kasih. Jadi sosialisasi tentang penerapan satu jalur di kawasan kota Waikabubak ini kita melakukan pendekatan dan penjelasan pada seluruh pengguna jalan penerapan satu jalur ini secara persuasif. Kita mengarahkan sesuai jalur yang sudah kita sepakati dan kita tetapkan berdasarkan rambu-rambu yang kita sudah tempatkan, sehingga pengguna jalan kita arahkan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ada. Sosialisasi ini dimaksud untuk mereka mengenal jalur dulu. Setelah itu baru kita melaksanakan penerapan atau penindakan apabila kita tidak menepati jalur yang sudah diatur untuk merekayasa. Ini terkait dengan hal-hal yang terkait dengan penertiban arus lalu lintas, kemudian juga kerapian, keindahan kota yang saat ini lagi didengung-dengungkan oleh pemerintah daerah, khususnya mendukung visi misi Bupati Sumba Barat yang saat ini. Sehingga kami melakukan kurang lebih nanti selama 1 bulan kita akan melakukan sosialisasi. Setelah itu kita evaluasi. Kalau memang butuh lagi waktu untuk sosialisasi, paling lambat 2 bulan. Sosialisasi ini kita lakukan untuk mengenalkan jalur yang ada ini. Terima kasih. Pak Julianus, dijelaskan kepada masyarakat jalur-jalur atau jalan mana yang akan diterapkan satu jalur. Terima kasih. Jadi untuk pemirsa atau pendengar RRI dapat ketahui bahkan seluruh masyarakat, jalur yang kami atur untuk satu jalur itu Ahmad Yani depan tepatnya pertigaan jalan toko utama lurus ke arah utara sampai ke depan Polres. Itu satu jalur. Kemudian membelok jalan Sudirman akan 2 jalur, masuk jalan Gajah Mada dan Patimura itu dia satu jalur lagi. Melingkar untuk satu jalur. Kemudian jalan Mandailu, tepatnya sering kita sebut dengan jalan Prekelembung, itu juga satu jalur. Dari perempatan depan toko Simpang itu kita membelok kiri satu jalur. Dari arah Bintang Palapa tidak boleh kita naik ke arah selatan. Sehingga 3-4 jalan inilah yang kami rekayasa untuk satu jalur dulu. Demi kita melihat bagaimana kondisi transportasi atau angkutan jalan di kita punya kota Waikabubak ini. Sehingga jalur-jalur itulah yang kami terapkan untuk satu jalur. Pak Julianus, berapa personil yang dilibatkan untuk membantu sosialisasi dan mengarahkan para pengendara kita sesuai dengan jalur-jalur yang ditentukan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat? Terima kasih. Jadi untuk titik-titik yang ada yang kami sosialisasi saat ini adalah kurang lebih 12 titik. 12 titik yang kami tempatkan, ada 2 personil, bahkan 3 personil. Dan kita sudah bersama-sama dengan Polres Sumba Barat, khususnya Korlantas, Dirlantas, dan Kodim, untuk bersama-sama dengan kami membantu sosialisasi ini. Kurang lebih ya sekitar 20 lebih orang, ditambah dengan 3 personil dari Kodim dan 3 personil dari Lantas yang membantu kami untuk melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan satu jalur di kota Waikabubak ini. Pak Julianus, selain personil kita dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat, bagaimana melibatkan pihak lain
termasuk pihak Satlantas Polres Sumba Barat? Jadi kami melibatkan pihak-pihak terkait dengan Dinas Perhubungan. Ini melalui satu komunikasi yang pertama, kemudian kita membentuk dalam satu tim panitia untuk sosialisasi berdasarkan SK Bupati. Sehingga melalui SK Bupati itulah kami meminta bantuan pada Polres Sumba Barat dan Kodim 1613 untuk membantu kami melakukan sosialisasi. Bahkan sosialisasi ini kami juga berterima kasih lewat RRI sudah bisa melakukan siaran langsung, bahkan siaran terbatas untuk mensosialisasi, bahkan lewat media-media sosial yang ada kami miliki secara pribadi dalam grup-grup kami membagi seluruhnya untuk menjelaskan pada masyarakat bagaimana rekayasa yang baru untuk satu jalur di Kota Kabupaten ini. Pak Julianus, apakah memang selama ini jalur-jalur yang saat ini ditetapkan menjadi satu jalur itu sering terjadi kemacetan atau seperti apa sehingga pemerintah mengambil keputusan melakukan penerapan satu jalur ini? Ya, terima kasih. Jadi kalau analisa kami, kalau macet untuk wilayah-wilayah kami ini belum bisa dikatakan macet. Tetapi yang kami lihat adalah ketertiban dalam berkendaraan ketika dia dua jalur dalam pusat kota ini. Itu yang membuat setelah analisa kami harus melakukan ini, ada parkir yang tidak tertata, ada ketika berbelanja dan berpapasan masih dibutuhkan penerapan satu jalur agar mereka lebih tertib teman-teman di lapangan, bahkan pengguna jalan ini. Itu yang membuat kami harus melakukan ini. Kalau macet, belum ada kalau di tempat ini yang macet, tapi lebih tertib. Selama ini kalau kita amati dan kita analisa, memang jalur inilah jalur-jalur yang ketidaktertiban pengguna jalan itu yang kita mau lakukan, sehingga ketika sudah penerapan ini kami harapkan bahwa seluruh pengguna jalan dapat melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Saya kira itu, Bapak. Pantauan Bapak pagi ini di Jalan Bayangkara, tepatnya di pertigaan Patung Kerbau. Kondisinya seperti apa? Kondisi saat pagi hari ini memang kondisi hari kerja, jadi dia ramai untuk itu. Tetapi beberapa teman personil yang ini memang pagi tadi ada beberapa kondisi teman-teman pengguna motor dan kendaraan roda 4 yang juga belum mengetahui, sehingga perlu dijelaskan oleh teman-teman yang berdiri di jalan untuk melakukan atau menerapkan jalur yang sudah ada, tepatnya di depan Polres ini. Yang terakhir, Pak Julianus selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat, apa harapan besar Bapak kepada masyarakat kita di Sumba Barat, khususnya pengguna jalan? Jadi harapan kami untuk seluruh pengguna jalan di Kabupaten Sumba Barat, kita masing-masing punya empati untuk menggunakan jalur-jalur yang sudah kita atur, kemudian menggunakan juga angkutan sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian kita juga harus ada rasa bahwa kita bukan hanya pelaku pengguna jalan, ada pengguna orang lain yang juga sama-sama harus kita saling menghormati. Jadi harapan kami yang paling besar adalah perilaku yang berubah bagi pengguna jalan, pengguna transport untuk lebih tertib dalam berlalu lintas di kawasan khususnya Kabupaten dan umumnya Sumba Barat, bahkan di seluruh provinsi dan Indonesia. Perilaku itu bisa terjadi. Saya kira itu harapan kami. Terima kasih. Demikian pendengar wawancara langsung kami dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Barat, Bapak Julianus. Tepatnya saat ini kami berada di Jalan Bayangkara, depan Polres Sumba Barat, Patung Kerbau, di mana saat ini sedang dilakukan sosialisasi penerapan satu jalur sehingga tidak terjadi hal-hal terutama dengan penertiban pengendaraan di jalur-jalur dalam wilayah Kota Kabupaten. Dari Bumi Mandaino, saya Lotani melaporkan. Selamat pagi.